Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarri duhuli wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil ziham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa memuja dan memuji atas keagungan asma-Mu ya Allah, yang telah memberikan cucuran rahmat, nikmat, karunia hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan keimanan, kekuatan ketakwaan kita, sehingga dengan kekuatan semuanya itu kita bisa hadir di Masjid Syekh Nawawi Al-Bantani untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah Islam ini untuk kita semua sebagai umatnya. Dengan Islam inilah sesungguhnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Islam inilah sesungguhnya kita sebagai hamba Allah ada pengakuan di hadapannya. Tentu mereka-mereka itulah orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah pada kesempatan hari ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada yang hadir pada kesempatan ini untuk terus sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai macam upaya, sehingga kita tetap dalam kondisi konsistensi atas keimanan kita sebagaimana yang telah kita lantunkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan tentunya bukan hanya mudah diungkapkan, tetapi bagaimana implementasi dari sebuah pernyataan kita sebagai hamba Allah yang mengakui keberadaan atas Allah, akan zatnya, mengakui akan eksistensi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah merupakan bukti cinta kasih sayangnya untuk kita agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa khatib selalu mengingatkan untuk terus berpacu dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini sesungguhnya adalah mampu akan menyelamatkan segala macam problematika hidup kita. Jika tidak sesuai dengan ajaran-ajarannya, maka ketakwaan inilah sesungguhnya sebagai solusi upaya kita sebagai hamba Allah yang taat. Maka ketakwaan inilah yang nanti akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Takwa mengandung makna yang bervariasi. Para ulama tentu berbeda-beda, tetapi semuanya itu adalah bermuara bagaimana kita di hadapan Allah itu sendiri, kita sungguhnya adalah meminta perlindungan di hadapan Allah, perlindungan atas
segala macam yang merusak nilai-nilai akidah kita, perlindungan yang merusak tatanan sosial dalam kehidupan kita, perlindungan segala macam bencana yang menimpa kita. Jadi takwa bukan terkait dengan masalah-masalah ubudiyah, ibadah-ibadah mahdoh, tetapi juga ketakwaan sungguhnya adalah bagaimana kita terbebaskan dari sebuah hidup, perilaku hidup yang bagaimana kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, bila takwa ini disandarkan kepada Allah, maka sungguhnya adalah kita takut akan kemurkaannya, kita takut akan azabnya. Tapi pada dasarnya sesungguhnya adalah azab Allah itu sendiri adalah bukan atas darinya, tetapi azab itu sendiri adalah datang dari kita sendiri. Setiap orang yang menanam suatu perbuatan, maka ia akan menuai akibatnya. Begitu pula azab itu sendiri sungguhnya adalah bukan atas kehendaknya, tetapi azab sesungguhnya adalah implikasi dari semua tatanan perilaku hidup manusia yang tidak taat, yang melanggar terhadap risalah Islam, yang melanggar terhadap syariat Islam, maka sesungguhnya itu kembali kepada dirinya sendiri, bisa berbentuk bencana, malapetaka, dan lain-lain sebagainya. Jadi takwa ini sungguhnya adalah perisai hidup kita yang harus kita pelihara, sehingga kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada perisai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala macam bentuk-bentuk kemurkaan, segala macam bentuk-bentuk hal-hal yang menghancurkan nilai-nilai akidah kita, maka itu tidak akan mampu menembus dinding-dinding tauhid dalam hidup kita. Oleh karena itu, pelihara ketakwaan kita agar masuk dalam dada kita, lalu kemudian menebarkan dalam perilaku hidup kita yang bersifat implementasi dalam hidup kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, bahkan sering berwasiat, senantiasa Nabi berwasiat mengenai takwanya. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah berarti adalah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala macam larangannya, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu takwa ini merupakan tujuan akhir hidup kita di dunia, lalu kemudian kita akan menikmati sebuah akhir kehidupan, yakni di akhirat. Di samping takwa juga merupakan sebaik-baiknya pakaian, bekal bagi seorang muslim. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya pakaian penutup aurat, atau dalam ayat disebut dengan al-libas, dan pakaian indah dalam ayat disebut dengan ar-rish. Maka al-libas merupakan kebutuhan yang harus, sedangkan ar-rish sebagai tambahan dan penyempurna bagi hidup seseorang. Artinya Allah menunjuki kepada manusia bahwa sebaik-baiknya pakaian, yaitu pakaian yang bisa menutupi aurat yang lahir maupun batin, dan sekaligus memperindahnya, yaitu dengan pakaian takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Qasim bin Malik meriwayatkan dalam sabdanya bahwa
maksud dari pakaian takwa adalah al-hayyu, yaitu malu. Oleh karena itu malu adalah bagian daripada ajaran Islam. Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Malu adalah merupakan syariat Islam. Jika seseorang tidak memiliki rasa malu, malu terhadap Allah, malu terhadap sama manusia, maka sesungguhnya dia adalah bukan golongan sebagai orang-orang yang beriman, bukan sebagai golongan orang-orang yang takwa. Maka malu ini juga merupakan bagian daripada ketakwaan, bagian pengakuan dari seorang diri yang mengaku dirinya beriman. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa pakaian takwa adalah amal soleh, wajah yang simpatik dan bisa bermakna segala sesuatu Allah ajarkan, Allah tunjukkan dalam bentuk hidayah di hadapannya. Adapun takwa sebaik-baiknya bekal, sebagaimana khatib sampaikan tadi, watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali faktor-faktor yang dapat menunjang agar kita merasakan ketakwaan tersebut di hadapan Allah. Di antaranya adalah mahabbatullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mahabbah atau cinta yang tumbuh dalam hati berdasarkan keyakinan dan keimanannya bahwa mahabbah itu adalah diumpamakan seperti akar, yakni akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Semua perilaku hidupnya didasarkan kepada kecintaan di hadapannya, tidak lain tidak bukan. Karena itu jika seseorang beribadah bukan didasarkan kepada kecintaan semata-mata mengharap ridha Allah, maka amaliyah yang demikian akan terputus. Atau juga setiap orang beribadah tidak didasarkan kepada keimanan semata-mata mengharap ridhonya, maka itu juga bagian daripada syirik, artinya dia bersekutu dengan yang lainnya. Maka mahabbah ini, cinta kepada Allah, betul-betul ada terpatri dalam perilaku hidupnya, kemudian juga terimplementasi dalam perilaku hidup yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah. Yang kedua adalah batangnya adalah ma'rifah. Seseorang mengenal Allah bukan sebuah bayangan saja, tapi ma'rifah ini mengenal akan sifat-sifat Allah, mengenal atas asma Allah yang kita kenal dengan asma wa sifat. Kita mengenal bagaimana diri Allah, zat Allah sesungguhnya, maka kita selaku muslim hendaknya juga bisa memahami asma Allah, nama-nama yang baik, dan juga kita mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah. Dari situ sungguhnya kita akan dihantarkan untuk bisa mengenal ma'rifahnya, karena mengenal dari sisi-sisi yang lainnya. Bukan kita hanya mengenal secara dogmatis, tetapi sesungguhnya bagaimana sifat-sifat Allah yang patut kita sembah itu ada dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah rasa takut. Itu adalah bagian daripada rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siramannya adalah zikir kepadanya. Inilah bentuk bagaimana kita agar mampu memberikan. Sesungguhnya kita sebagai manusia ini adalah mampu memberikan hal-hal yang dapat di dalam hidupnya adalah betul-betul mengupayakan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasakan adanya pengawasan Allah. Seorang yang beriman, yang betul-betul merasakan akan kehadirannya Allah. Allah melihat kita, setiap amal perbuatan kita Allah menyaksikannya, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat
apa-apa yang kamu kerjakan. Makna ayat ini adalah bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja dan di mana saja kamu berada, di darat maupun di lautan, dan juga pada waktu malam maupun siang. Nah, yang ketiga adalah faktor yang dapat menunjang agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana yang besar kecuali adalah penyebabnya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali. Di antaranya adalah penyakit hati, penyakit yang sangat kronis yang menimpa banyak manusia, seperti dengki, tidak senang kebahagiaan menginggap kepada orang lain, atau ghibah yang selalu bicarakan aib orang lain, atau satu penyakit yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Oleh karena itulah mari kita berlindung kepada Allah dari sebuah penyakit itu. Yang keempat adalah menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita. Yang kelima adalah mewaspadai tipu daya syaitan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya setan senantiasa menghalangi orang-orang yang mukmin dengan berbagai macam cara, berusaha untuk selalu menggodanya agar setiap manusia yang beriman selalu menjauhinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk terus kita berpacu melawan segala hawa nafsu dari berbagai macam halangan, rintangan yang dapat mengkerdilkan nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikral hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Pacu melawan segala hawa nafsu dari berbagai macam halangan, rintangan yang dapat mengkerdilkan nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikral hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.